Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Mira Kumayas. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan akan membawa materi tentang konsep keperawatan kritis. Konsep keperawatan kritis, mana keperawatan kritis merupakan salah satu spesialisasi di bidang keperawatan yang secara khusus menangani respon manusia terhadap masalah yang mengancam kehidupan. Secara keilmuan, perawatan kritis fokus pada penyakit yang kritis. Pernyataan penting yang harus dipahami perawat ialah waktu adalah vital. Sedangkan istilah kritis memiliki arti yang luas, penilaian dan evaluasi secara cermat dan hati-hati terhadap suatu kondisi krusial dalam rangka mencari penyelesaian atau jalan keluar. Menurut American Association of Critical Care Nurses atau ACN tahun 2012, asuhan keperawatan kritis mencakup diagnosis dan penata laksanaan responden manusia terhadap penyakit aktual atau potensial yang mengancam kehidupan. Lingkup praktik asuhan keperawatan kritis didefinisikan dengan interaksi perawat kritis, pasien dengan penyakit kritis, dan lingkungan yang memberikan sumber-sumber adekuat untuk pemberian perawatan. Prinsip keperawatan kritis, mana pasien kritis adalah pasien dengan perburukan patofisiologis yang cepat yang dapat menyebabkan kematian. Ruangan untuk mengatasi pasien kritis di rumah sakit terdiri dari unit gawat darurat atau UGD, di mana pasien diatasi untuk pertama kali. Unit perawatan intensif atau ICU adalah bagian untuk mengatasi keadaan kritis, sedangkan bagian yang lebih memusatkan perhatian pada penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah koroner disebut unit perawatan intensif koroner atau lebih dikenal dengan Intensive Care Coronary Unit atau ICCU. UGD, ICU maupun ICCU adalah unit perawatan pasien kritis di mana perburukan patofisiologis dapat terjadi secara cepat yang dapat berakhir dengan kematian. Prinsip keperawatan kritis yang pertama, mengenali ciri-ciri dengan cepat dan penata laksanaan dini yang sesuai pada pasien beresiko kritis atau pasien yang berada dalam keadaan kritis dapat membantu mencegah perburukan lebih lanjut dan memaksimalkan peluang untuk sembuh. Kedua, Comprehensive Critical Care Department of Health Inggris merekomendasikan untuk memberikan perawatan kritis sesuai filosofi perawatan kritis tanpa batas atau Critical Care Without Wall, yaitu kebutuhan pasien kritis harus dipenuhi dimanapun pasien tersebut secara fisik berada di dalam rumah sakit. Ketiga, pasien kritis memerlukan pencatatan medis yang berkesinambungan dan monitoring penilaian setiap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, pasien kritis erat kaitannya dengan perawatan intensif oleh karena dengan cepat dapat dipantau perubahan fisiologis yang terjadi atau terjadinya penurunan fungsi organ-organ tubuh lainnya. Selain ketiga prinsip tersebut, sebenarnya tindakan pelayanan kritis telah dimulai di tempat kejadian maupun dalam waktu transportasi pasien ke rumah sakit yang disebut dengan fase prehospital. Tindakan yang dilakukan adalah resusitasi dan stabilisasi sambil memantau setiap perubahan yang mungkin terjadi dan tindakan yang diperlukan. Selain itu, prinsip keperawatan kritis lainnya itu triase, yakni tindakan pertolongan yang dilakukan untuk melakukan pemilahan korban dalam keadaan kritis dan kedaruratan. Pasien-pasien yang terancam hidupnya harus diberi prioritas utama. Pada bencana alam di mana terjadi sejumlah kasus gawat darurat, maka skenario pengelolaan keadaan kritis harus dirancang sedemikian rupa sehingga pertolongan memberikan hasil secara maksimal dengan memprioritaskan yang paling gawat dan harapan hidup yang tinggi. Peran perawatan kritis yang pertama, menghormati dan mendukung hak pasien atau pengganti pasien yang ditunjuk untuk mengambil keputusan otonom. Yang kedua, ikut membantu pasien atau keluarga ketika dibutuhkan demi kepentingan pasien. Yang ketiga, membantu pasien mendapatkan perawatan yang diperlukan. Keempat, menghormati nilai-nilai, keyakinan dan hak-hak pasien. Kelima, menyediakan pendidikan dan dukungan untuk membantu pasien atau keluarga dalam membuat keputusan. Keenam,
mendukung keputusan dari pasien atau keluarga yang tentang pelayanan keperawatan yang akan diberikan ataupun proses perpindahan transfer ke rumah sakit lain yang memiliki kualitas yang sama. Ketujuh, melakukan bimbingan spiritual untuk keluarga maupun pasien dalam situasi yang memerlukan tindakan segera. Kedelapan, memantau dan menjaga kualitas perawatan pasien. Kesembilan, bertindak sebagai penghubung antara pasien, keluarga pasien, dan profesional kesehatan lainnya. Peran perawat perawatan kritis lainnya, yang pertama memberi asuhan, kedua pembuat keputusan, ketiga manajer kasus, keempat pelindung dan advokat pasien, kelima rehabilitator, keenam pembuat kenyamanan, ketujuh pemberi keyakinan, kedelapan edukator, kesembilan kolaborator, ke-10 konsultan, dan ke-11 pembaharu. Untuk triase, yang pertama exigent, mana pasien yang tergolong dalam keadaan gawat darurat 1 dan memerlukan pertolongan segera. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pasien dengan obstruk jalan nafas, vibrasi ventricle takikardi, dan cardiac arrest. Kedua, emergent, yang disebut juga dengan gawat darurat 2 yang memerlukan pertolongan secepat mungkin dalam beberapa menit. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah miokard infarct, aritmia yang tidak stabil, dan pneumotoraks. Kemudian urgent, yang termasuk dalam keadaan gawat darurat 3, di mana waktu pertolongan yang dilakukan lebih panjang dari gawat darurat 2, akan tetapi tetap memerlukan pertolongan yang cepat oleh karena dapat mengancam kehidupan. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah ekstraserbasi asma, perdarahan gastrointestinal, dan keracunan. Trias yang keempat yaitu minor atau non-urgent, yang termasuk dalam gawat darurat 4, yaitu semua penyakit yang tergolong ke dalam yang tidak mengancam kehidupan. Respon individu dan keluarga terhadap pengalaman keperawatan kritis. Itu penyakit kritis adalah kejadian dramatis emosional yang dialami pasien dan keluarganya. Untuk beberapa situasi tertentu, persiapan dari segi psikologis perlu dilakukan. Kemudian perawat kritis berada di posisi yang paling tepat untuk memahami kondisi yang dialami pasien dan keluarganya dan membantu untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Gejala fisik dari penyakit kritis yang mengancam jiwa seperti nyeri tingkat akhir atau perdarahan biasanya disertai dengan respon psikologis dari pasien dan keluarganya seperti yang pertama cemas, kedua takut, ketiga panik, keempat marah, kelima perasaan bersalah, dan keenam distres spiritual. Demikian konsep keperawatan kritis yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman bahkan pun adik-adik yang ingin melanjutkan studi, mari bergabung bersama dengan kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mari menggapai cita-cita dan mewujudkan impian bersama Universitas Pembangunan Indonesia Manado.